Nama Nuria Gustiana, NIM 2017230345, nama sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Susu. Mata pelajaran bahasa Inggris, materi pokok part of speech, alokasi waktu 1 kali 10 menit. A. Kompetensi dasar. Peserta didik memiliki kemampuan memahami dan mengenali part of speech dalam bentuk word, sentence, and English text. B. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik dapat mengetahui bentuk dan bagian dari part of speech dalam bahasa Inggris. 2. Peserta didik dapat membuat kalimat menggunakan bagian dari part of speech. 3. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian dari part of speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Alhamdulillah, I am fine too. Alright, who is in here? Nothing? Good job. Before we start study, can pray to Allah together the first. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay students, today we will discuss about part of speech. What is included in the part of speech? Part of speech is divided into 8. The first noun atau kata benda, the second pronoun atau kata ganti, the third verb atau kata kerja, the fourth adjective atau kata sifat, the fifth adverb atau kata keterangan, the sixth preposition atau kata depan, the seventh conjunction atau kata penghubung, the eighth interjection, kata untuk menyatakan emosional pada bahasa Inggris. Today, we will discuss about four from the part of speech. The first is noun. Noun is a word used to name abstract, people, animals, things, place, and concept. Example, book, table, pen, chair, air, dan lainnya. Nah, jadi di dalam kata benda ini dikategorikan kata benda hidup, kata benda mati, kata benda yang terlihat, atau kata benda yang tidak terlihat. Contohnya, air, udara, kata benda yang tidak terlihat. Namun, air ini dikategorikan kepada kata benda. Untuk kata benda yang terlihat, yaitu book, buku, ada bendanya. Nah, gitu juga kalau untuk nama orang seperti Rudy, Maya, itu juga dinamakan kata benda yang hidup. Oke, sekarang kita lihat contoh dalam kalimat. He is a handsome boy. Nah, kata benda di sini yaitu boy. Yang kedua, I borrow your book. I di sini kata benda, hanya saja dia lebih ke pronoun. Nah, untuk kata bendanya, book sebagai objek. The second pronoun is usually used to replace noun. Also to reduce repetition of words. Example, I, you, she, he, it, this, those, dan lainnya. Untuk contoh dalam kalimatnya, the house is new, my parents bought it yesterday. Nah, kata ganti di dalam kalimat ini adalah it, menggantikan kata the house. Yang kedua, Zahara call Rudy and invite him to go party with her. Nah, yang menjadi kata ganti di dalam kalimat ini yaitu him dan her. Him ini untuk menggantikan nama Rudy dan her untuk menggantikan Zahara. So, di dalam pronoun ini kita tidak akan terjadi pengulangan kata untuk banyak makan nama dari kalimat tersebut. The third is verb. Verb is a class of words that states an actions, existence, experience, or other. This type of word generally become a predicate in a clause or sentence. Example, work, read, write, run, dan lainnya. Nah, di dalam kalimat I read your book, kata kerja di dalam kalimat ini yaitu read. Dan kalian harus ingat kalau kalimat yang sempurna itu adalah kalimat yang terdiri dari subjek, predicate, objek. Nah, read di sini menjadi predicate, kata kerjanya. Yang kedua, my father work hard every day. Nah, untuk di dalam kalimat ini kata kerjanya itu yaitu work. The fourth is
adjective. Adjective is one of the words used to describe an attribute, condition, or object, whether in the form of people, animals, or object. Example, beautiful, expensive, greedy, bad, dan lainnya. Untuk contoh dalam kalimat, the greedy animals. Dalam kalimat ini, yang dinamakan kata sifat yaitu greedy, serakah. Yang kedua, Rihanna has a beautiful girl. Nah, dalam kalimat ini, kata sifatnya yaitu cantik. Kata sifat biasanya selalu melekat dengan kata benda. Okay students, I think enough. Thank you so much for your attention. Don't forget to repeat again this lesson at home. I hope what I give is useful for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.